Cek cek. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oke. Pak. Kita mulai ya. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan ya. Jadi silakan on cam. Jadi sekarang kita sudah di pekan ke berapa ya sekarang ya? Pekan ke-8 ya. Pekan ke-8, jadi harusnya kita sudah masuk ke konsep one. Konsep one. Cuma terakhir itu masih ini ya, masih extended ya, konfigurasi untuk extended. Jadi untuk praktikum ikutin aja alur praktikum. Tapi untuk materi kita lanjut nih. Nah, untuk materi kita modul 8 ya. Udah tinggal dikit lagi ya. Sebetulnya kalau dari segi materi nggak terlalu banyak. Yang banyak itu praktikum ya kalau di ENSA. Dari materi yang pekan lalu, praktikum ada masalah nggak? Aditya, Ada, Azano, Pak. apa masalahnya? Keluar di LMS Netaket saya, Pak. Gimana? Nggak keluar di LMS Netaket saya, Pak. Oh, yang untuk uploadnya ya? Ya, untuk nguploadnya, Pak. Soalnya di sana masih kekunci, Pak. Kan ada 3 soal itu, Pak. Emang untuk baru itu belum di-set. Gimana, Pak? Untuk praktikum yang pekan lalu belum di-set. Kan bisa sampai hari Rabu. Saya perpanjang ke Rabu Bisa. karena pekan ini tuh pekan UTS sebetulnya. Oh. Nggak, jadi yang mau diupload tuh nggak ada, Pak, yang buat di LMS Netaketnya. Iya, emang karena belum di-set, jadi nggak kelihatan. Kalau udah di-set pasti kelihatan. Oh, gitu, Pak. Ya. Berarti tinggal ditunggu aja gitu ya, Pak. Ya. Pak, minta tolong bukain yang minggu satu lagi, Pak. Soalnya keteteran karena bikin tugas kebanyakan, Pak.
Tugas, kalau Yang tugas mah kemarin, nanti saya Pak. bukain untuk semuanya. Oh iya siap Pak. Ah, Soalnya kemarin ya. keteteran Pak yang 5412 sama 5413 Pak. Yang kelas activity. Oh ya. Itu tugas. Kalau tugas itu kelas activity, kalau praktikum itu lab. Nah, kalau lab itu fix masalahnya. Gak bisa dibukain Pak. Soalnya kemarin keteteran Pak. Karena kebanyakan Pak. Gimana? Nggak bisa dikasih konsekuensi gitu Pak. Oh Yang gitu. kelas activity 5412 sama 5413 Pak. Oke, yang lain ada masalah? Rahman, Jaki, gimana nih gak ada yang on cam? Oke, jadi saya sampaikan untuk modul 7 ya. Modul 7 nanti selengkapnya seperti biasa ada di tutorial. Oke, modul 7. Assalamualaikum Pak, mau numpang nanya Pak, boleh? Salam. Ya, Kan saya kemarin tugas-tugas yang sebelumnya banyak yang ketinggalan Pak, itu nanti masih bisa di-assign Hmm. lagi gak sih Pak? Atau Hmm. dikasih nanti ada waktu buat ngumpulin gitu gak sih Pak, yang ketinggalan-ketinggalan Pak? Makasih. Ya, nanti saya jadwalin untuk upload ya. Sorry, nanti saya bukain. Jadi memang di LMS masih mau dirombak lagi supaya nanti tutorial itu bisa ditonton selama sampai selesai, sampai akhir perkuliahan ya. Kan sampai pekan ke-14 itu nanti saya upload semua, jadi bisa ditonton. Exam bisa dikerjain kapan aja sampai pekan ke-14, terus tugas bisa diupload semua yang kurang-kurang. Nah, yang nggak bisa itu praktikum. Praktikum harus on time. Jadi kalau pekan itu ya pekan itu berarti. Nah, tapi exam kemudian tugas tutorial bisa dikerjain kapan aja. Ya. Baik Pak, Saya terima kasih usahain Pak. pekan ini beres. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi saya sampaikan dulu pointer-pointer utama ya. Jadi seperti biasa nanti yang penting-penting detail itu ada di tutorial. Tanya Pak. Ya, Berarti kelas activity itu praktikum ya Pak? kelas activity berarti tugas itu. Oh iya Pak. Tugas nanti saya bukain dari awal sampai akhir bisa dikerjain. Yang Pokoknya praktikumnya yang mana Pak? praktikum itu kalau ada judulnya lab activity itu berarti praktikum. Oh gitu Pak. Oh iya Pak. Iya, Pak. Ya. Berarti di LMS Netaket ada kan Pak? Gimana? Di LMS Netaket ada kan Pak? Oh, yang pekan lalu belum ada, belum. Oh belum ada ya Pak. Ya. Kan sampai hari Rabu masih bisa. Soalnya pekan asesmen jadi saya perpanjang. Oh iya Pak. Siap Pak. Oke, saya sampaikan dulu pointer utama ya. Untuk modul 7, jadi ini tentang wide area networks. Ada beberapa pointer utama dalam wide area networks. Nah, jadi seperti yang kita pelajari dulu waktu di Introduction to Networks, sebenarnya tujuan dari LAN dan wide area itu kan berbeda ya. Jadi perbedaannya itu adalah pada geographic area terutama. Yang paling penting juga geographic area. Kemudian kita pakai wide area itu untuk koneksi remote terutama. Jadi kata kuncinya adalah interconnection remote.
Nah, kemudian perbedaan juga ada pada aspek bandwidth-nya. Nah, cuma waktu di Internet Network kita baru pelajari bahwa wide area itu tidak semuanya public ya. Ada juga wide area yang bersifat private. Ada bersifat private. Nah, untuk apa kita pakai private? Terutama kalau kita pakai wide area yang levelnya private itu adalah untuk konsiderannya security sebetulnya. Aman. Ini yang pakai itu cuma kita, cuma perusahaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah service level. Nah, service level yang paling penting. Service level kita maunya SLA-nya 24/7 misalnya. Kita mau 24/7 harus nyala. Kemudian failure-nya nggak boleh jelek ya, harus dia paling nggak dia 99,99% misalnya. Terus bandwidth-nya juga harus konsisten. Misalkan kita cuma minta 2 megabit aja. Tapi 2 megabit itu untuk kita semua, jangan di-share ke orang lain. Jadi kita pakai nggak pakai ya udah nggak ada yang bisa pakai gitu. Cuma kita yang bisa pakai. Nah, biasanya ini digunakan oleh perusahaan atau ISP atau telco yang pakai kayak gini. Nah, maksudnya yang menggunakan itu adalah perusahaan atau telco. Sedangkan kalau publik itu biasanya pakai adalah user biasa yang subscribe ke perusahaan atau ISP atau telco tersebut. Jadi beda level. Beda level itu berarti juga beda harga ya. Jadi kalau public one itu yang kita pakai bisa 100 sampai 300 ribu per bulan untuk 10 megabit. Nah, kalau yang private one itu untuk 2 megabit itu sekitar 2 sampai 3 jutaan per bulan. Tapi itu dedicated ya. Jadi cuma kita yang pakai. Nah, untuk topologinya bisa macam-macam. Ada beberapa topologi yang khusus digunakan oleh wide area ya. Contohnya itu adalah dual home. Dual home itu khusus dipakai oleh wide area. Full mesh juga masuk. Itu wide area, cuma wide area yang pakai full mesh. Nah, ini contoh point to point. Nah, ini kalau misalkan kita dari site ke site aja ya, dari site A ke site B, langsung misalkan mau pakai microwave, mau pakai fiber optic, no problem, sama aja. Nah, kemudian jadi masalah kalau point-to-point-nya membutuhkan banyak ya. Kalau point-to-point-nya membutuhkan banyak jadi masalah. Jadi kita gunakan hub and spoke. Jadi single interface di router itu untuk di-share ke ke cabang. Ini sama kayak star ya. Jadi kalau di LAN itu namanya star, tapi kalau di WAN namanya hub and spoke. Kemudian di sini ada masalah pada topologi hub and spoke ya. Di sini ada single point of failure. Kalau hubnya fail, maka semua ini spoke-nya dia nggak akan bisa komunikasi. Itu kelemahan dari hub and spoke. Kemudian ada juga yang dual homing. Dual homing itu berarti untuk satu tujuan kita pakai dua. Setiap satu tujuan kita pakai dua alternatif. Nah, jadi harus dua alternatif. Misal dari hub ke spoke A, dari hub ke spoke A. Itu ada dua ya. Ada dua kan? Ini satu, ini dua. Demikian pula ke spoke B. Ada satu, ini dua. Nah, ini dual homing namanya. Buat apa dual homing? Pertama redundan. Kalau redundan berarti satu aktif, satu standby. Tapi bisa juga dua-duanya aktif, jadi aktif-aktif. Kalau aktif-aktif itu berarti load balancing. Load balancing ya. Nah, itu juga nama istilah lain disebutnya computing dan processing sama aja sebetulnya. Nah, ini rata-rata memang lebih mahal. Nah, kenapa lebih mahal? Ya wajar, karena dual link. Dia butuh dual link. Kemudian konfigurasinya juga lebih kompleks kalau untuk dual homing.
Karena dual homing kita harus menghindari yang namanya looping. Dia harus menghindari looping. Jadi kalau kita pakai redundan, kenapa satunya harus dibuat standby ya supaya nggak looping. Nah, tapi kalau load balancing gimana? Oh, kalau load balancing harus ada yang membagi aksesnya. Membagi aksesnya gimana? Jadi untuk load balancing itu ada misalnya kita bisa gunakan load balancer dari F5 misalnya. Nah, F5 itu adalah F5 bukan F5 di laptop ya. F5 itu masih F5 itu namanya brand. Brandnya namanya F5. Itu untuk load balancer. Nah, ini full mesh dan partial mesh. Ini juga pakai untuk one. Jadi kalau mau efektif, aman, paling tinggi levelnya berarti full mesh. Ini fault toleran. Tapi kalau misalkan kita nggak punya anggaran deh, anggaran terbatas, ya udah pakai partial aja, pakai partial sebagian. Oke, nah kemudian ada juga namanya carrier. Jadi carrier ini adalah ya. Kalau kita subscribe ke ISP, nah belum tentu jaringannya itu adalah milik ISP tadi. Nah bisa jadi ISP tadi itu sewa ke penyedia infrastruktur namanya. Jadi dia cuma jual lagi, dia beli jual, beli kemudian jual lagi. Ada yang seperti itu ya kayak gitu. Nah kalau misalkan seperti Telkom, ya Telkom, ya IndiHome. Nah IndiHome itu jaringan optiknya milik mereka dan service internetnya milik mereka juga. Nah, tapi ada juga yang seperti perusahaan-perusahaan lain ya, seperti apa contohnya ya, Melsa, kemudian ASP kecil. Nah, itu jaringannya bukan milik mereka, mereka sewa. Nah, setelah itu mereka jual lagi. Jadi itu ada namanya carrier dan service provider. Oke. Nah, tugas carrier adalah physical connection, tapi tugas service provider adalah logical. Nah, logical connection. Nah, kalau kita mau aman, berarti kita juga harus menggunakan untuk wide area kita pakai dual carrier. Dual carrier berarti dual SLA ya. Dual SLA itu multi apa namanya? Redundancy ya, untuk redundancy. Nah, kalau kita punya jaringan itu, kita setting jaringan supaya dia bisa evolving, supaya dia bisa berkembang. Nah, karena yang namanya jaringan itu dia kan pasti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan berkembang, maka jaringan juga berkembang. Dan kalau perusahaan mengecil, jaringan juga harus bisa mengecil supaya untuk mengurangi cost. Nah, contoh kayak Detail You nih. Detail You kita kan punya sekitar 2,5 gigabit ya. 2,5 gigabit. Itu per bulan kan sampai ratusan juta. Per bulan ya. Nah itu gimana cara mengurangi cost-nya? Supaya nggak bayar banyak. Setelah nggak bayar banyak ya tentu negosiasi dengan provider. Kita minta dikurangi tuh bandwidth-nya karena nggak ada mahasiswa di kampus. Bisa nggak dikurangin? Oh bisa, berapa? Ya sekian cost-nya. Nah, itu seperti itu contohnya. Demikian pula dengan infrastruktur. Jadi kalau infrastrukturnya memang nggak dipakai harus bisa di shutdown. Nah, kalau misalkan dia butuh menambah harus bisa di upgrade. Nah, seperti itu. Jadi harus adaptif. Nah, misalnya kita perusahaan kecil dia pakai apa? Contohnya, perusahaan kecil juga pakai DSL. DSL udah beres. DSL single router, single LAN, beres, nggak ada masalah. Tapi kalau perusahaannya lebih besar, misalkan seperti campus networks tuh, campus networks berarti dia 1 atau 2 gedung, beberapa LAN, harus punya firewall, dan berarti harus punya IT staff sendiri. Tuh. Kalau dia punya multi-site gimana? Kalau multi-site, misalkan kita punya gedung, punya kampus di beberapa area tuh, misalkan kayak ITB tuh. ITB kampusnya ada yang di Jatinangor, ada yang di
baku. Nah, itu gimana cara remote-nya? Ya berarti perlu akses metro. Akses metro. Nah, metro sewa dari mana ya? Telkom juga bisa. Dia metro Ethernet ya. Pakai metro Ethernet. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini jaringan seperti ini dari ISP. Jadi yang ngatur ISP. Terserah ISP itu mau gimana metodenya. Bisa pakai metro boleh, mau pakai yang lain bebas, yang penting bisa connect. Sedangkan kita dari user hanya mengkonfigurasi di edge-nya saja, di ujung. Oke. Nah, kemudian untuk distributed network sendiri, jadi metode aksesnya, itu kan sekarang banyak yang kerja remote ya. Nah, kalau kerja remote, berarti kita harus menggunakan metode tambahan supaya bisa mengakses data di branch maupun di kantor pusat. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan VPN. VPN. Wajib VPN. Oke. Ini tuh engineer ya. Jadi kalau cuma akses web biasa mah nggak perlu VPN. Jadi kalau misalkan akses Gracias Telkom University ya nggak usah VPN. Tapi kalau kita sebagai web developernya, back end-nya atau front end-nya, maka kita harus akses itu menggunakan VPN. Kenapa ya? Karena supaya nggak bisa diintercept di publiknya, di jaringan publik. Oke, itu bisa skip. Nah, untuk LAN sendiri, jadi berbeda dengan yang sudah dipelajari di Introduction to Networks ya. Untuk LAN itu ada banyak varian. Layar satunya aja udah beda. Layar satunya. Jadi kalau ini kan ada SDH, ada di WDM. Beda ya, nggak sama dengan di Sysjarkom. Kemudian layar 2-nya itu bisa menggunakan tadi saya sebutin ada Ethernet yang dipakai di wide area. Nah, kalau Ethernet yang dipakai di LAN itu namanya FEGE, itu yang dipakai di LAN. Tapi kalau di WAN, Ethernetnya namanya Metro Ethernet. Jadi beda nama. Oke, itu kita, ada juga ADLC. Kemudian MPLS, frame relay, ATM, asynchronous transfer mode, banyak ya. Jadi sebetulnya protokolnya tidak terbatas. Kemudian apa lagi? Ini ada terminologi WAN ya. Sini ada backhaul, ada backbone, enterprise edge-nya, service provider edge, nanti silakan dipelajari sini. Vice one, nah, Vice one, komunikasi serial, apa lagi? Nah, ini circuit switch, ini yang primitif ya. Sekarang kita sudah menggunakan paket switch. Jadi circuit switch sudah tidak ada. Kita menggunakan paket switch PS. Nah, kalau circuit switch ya telepon model lama ya, telepon kabel tembaga, nah itu circuit switch. Sekarang kita sudah optik semua ya, termasuk telepon kalau di rumah sudah koneksinya ke router optik kan, telepon rumah. Nah, itu sudah paket switch. Bedanya apa? Bedanya adalah yang dikirim adalah digital dan sudah disegmentasi paket. Jadi bukan analog lagi. Masuk TV juga udah paket switch yang sekarang TV ya. TV udah digital, TV digital. Nah, udah disuruh pindah, disuruh beli STB semua kan. Ya, supaya digital. Nah, kemudian untuk SDH dan Sonet ya. Jadi optik ya, khusus digunakan protokol di layar 1 untuk optik.
Jadi bisa dipelajari modelnya apa, termasuk yang terbaru ada di WDM. Di WDM itu dia bisa mengkompres sampai 60 gigabit dalam satu kabel. Nah, dari satu kabel itu dia bisa 60 sampai 60 gigabit. Oke. Nah, ini contohnya, ini contoh jaringan WAN tradisional. Jaringan WAN yang tradisional contohnya seperti ini. Dia masih terpisah ya antara masih ada circuit switch, ada packet switch. Itu beda-beda. Tapi sekarang udah nggak ada, udah paket switch semua. Kemudian di sini ada dedicated, ini list line. Dulu ada namanya LL atau DSL. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nah ini penting nih, tolong dipelajari T-carrier dan E-carrier. Jadi kalau kita bicara WAN, kita nggak bicara kita nggak bicara 2 megabit atau 100 kilo, enggak. Kita bicaranya itu per I1 atau T1. Nah, kalau I1 itu berarti 2 megabit. Kalau T1 berarti 1,5 megabit. Oke, 1,5. Satu I1, satu T1. Ada juga yang namanya STM. STM itu setara dengan STM 1 lah ya. Itu setara dengan 155 megabit. Oke, this line, kemudian ini udah nggak ada ya. Nah, saya contohin nih tadi telepon rumah model lama, PSTN. Dulu ada yang namanya ISDN. ISDN udah nggak ada sekarang. Ini paket switch, kemudian yang sekarang itu menggunakan modern one. Jadi semua itu sudah jadi satu. Semua udah jadi satu. Istilahnya converge. Jaringannya udah jadi satu semua, TV, akses data, telepon udah jadi satu. Nah, modelnya sekarang seperti ini, ada yang dedicated broadband menggunakan dark fiber, kemudian packet switch rata-rata menggunakan Metro Ethernet atau MPLS, salah satu di antara itu. Nah, ada juga yang public ya, yang sifatnya public. Itu menggunakan broadband, bisa menggunakan DSL, fiber untuk konsumer, ada seluler, WiMAX, itu semuanya itu public. Oke, ini MPLS. PLS itu protokol multi protokol level switching. Jadi MPLS itu digunakan untuk mengatasi perbedaan protokol di antara perangkat. Jadi di antara perangkat yang digunakan klien. Kalau protokolnya beda-beda nggak masalah, nanti bisa dibungkus di MPLS. Sekarang ada saya maunya pakai Metro, saya maunya pakai firm relay. Terus gimana dong, kliennya beda-beda? Ya udah dibungkus aja pakai MPLS. Nah, MPLS dibungkus jadi satu lewat jaringan MPLS. MPLS keluarnya sesuai dengan protokol yang diinginkan klien. Oke, kalau internet base untuk user ya biasanya 3G, 4G, 5G itu kabel DSL, fiber optik rumahan itu FTTH ya, itu consumer base. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri DSL, PPP. Tadi ya fiber ada FTTH, FTTB. Oke, VPN. Nah, ini masalah connectivity itu sebetulnya sampai sekarang masih jadi problem di negara kita ya. Jadi untuk kalau kalian sekarang kan udah di rumah masing-masing ya sekarang semua mahasiswa ya. Nggak kerasa kan kalau ada yang namanya disparitas teknologi.
Ada yang kesulitan sinyal. Di mana tempatnya? Oh, di Sumatera, di Sumsel, di mana? Sebelah mana? Di ujung dekat, misalkan ada yang kemarin ada yang cerita di Kabupaten 50 kota ya. Itu memang nggak ada sinyal di situ. Sinyal terdekat itu di bukit. Jadi ada orang yang bikin tower di bukit. Dia nembaknya ke kabupaten, ke kota, ke kotanya. Kemudian di-share ke bawah menggunakan wifi. Dia pasang tower, sengaja pasang tower. Itu mah disparitas teknologi saya. Jadi di daerah kita bisa membuat hal yang sama kalau memang terjadi kesulitan akses. Nah, jadi sebenarnya solusinya ada banyak. Kalau memang belum ada, yang paling bagus memang optik. Tapi untuk menggelar optik itu butuh cost, butuh biaya ya. Jadi nggak murah untuk menggelar optik. Yang paling reliable itu adalah wireless. Tapi wireless besarnya di mana? Dibikin tower. Tower ya. Jadi kalau dari kota kabupaten ke misalkan ke daerah kita nggak ada sinyal, seluler juga nggak stabil, atau satu-satunya pilihan kita ambil bandwidth dalam bentuk bulk grosiran ya, di node terdekat. Nah, dari node optik terdekat itu kita share lagi menggunakan wireless. Wirelessnya bisa point to point. Jadi point to point wireless. Itu cost-nya lumayan ya. Jadi kalau menggunakan seperti mikrotik metal atau mikrotik mikrotik, aduh saya lupa satu lagi. Ubiquiti juga bisa, pakai Ubiquiti itu sekitar sejutaan. Sejutaan antena yang bagus sekitar 500 sampai sejuta, sama juga, berarti sekitar 2 juta untuk perangkat. Nah, yang paling mahal adalah towernya. Towernya mahal. Tower 3 jutaan. Tower wireless itu 3 jutaan. Makanya biasanya orang masang tower di bukit. Itu belum termasuk arrester. Belum termasuk arrester dan biaya keamanan. Itu ya biasanya. Nah, saya pernah masang soalnya. Jadi itulah masalah di negara. Di negeri kita itu masalahnya. Ya kalau kalian di Bandung itu nggak kerasa. Tapi kalau udah pulang ke masing-masing daerah itu baru kerasa. Susah ini jaringannya. Oke gitu ya. Nanti detailnya bisa dibaca ditonton di tutorial. Nanti saya upload juga saya upload di ini ya. Netaket. Sampai di sini ada perlu didiskusikan? Ditya, Azanu, Ifal, Jaki, Rahman. Sudah, Pak. Cukup. Oke. Oke, itu aja yang paling. Nanti kalau ada informasi silakan dibaca di grup. Jangan lupa kerjain praktikum dan tugasnya. Saya usahain hari ini sudah keluar semua ya, tugas dan tutorial di Netaken. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan? Aman? Aman, Pak. Paling nanti materi yang Bapak upload dibaca ulang aja di Netaket, Pak. Ya. Saya upload ya. Terima kasih banyak, Pak. Yo. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya ucapkan perkuliahan kita. Semoga semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga, Pak Faru.